Kalaupun misalkan mau mencela, silakan kalian cela tuh para orang-orang penghina-penghina agama. Mereka lebih pantas dan lebih layak untuk dicela. Lebih pantas mereka. Kenapa harus saya gitu maksudnya yang membahas masalah bencong? Itu saya hanya ingin menyampaikan gitu, memberitahu kalian semua bahwasanya di hukum Islam atau di negara yang memakai hukum Islam itu pelaku-pelaku seperti itu ya diterjunin. Ini fakta-fakta ini yang menjadi referensi saya kira netizen, masyarakat untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh Ferdinand adalah kelakuan yang sangat bejat, yang sama sekali tidak ada peri kemanusiaan, apalagi peri keagamaan, enggak, termasuk yang Anda katakan itu. Jadi semangat membabi buta, seolah-olah adalah keberanian, seolah-olah adalah kebenaran, padahal adalah kebodohan, padahal sikapnya adalah ketololan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan video saya yang viral, yang mana saya mendukung prank Ferdian Paleka, ngeprank banci atau bencong. Saya sangat tidak bermaksud untuk menyakiti hati para netizen Indonesia. Saya sama sekali tidak bermaksud. Saya ini resmi pendapat pribadi saya. Kita ini manusia. Manusia itu berbeda pemikiran. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Jadi tolong harap maklumi pernyataan saya yang di video. Tolong maklumi. Adapun misalkan saya benar-benar menyakiti kalian semua, saya memohon, saya meminta maaf kepada kalian, dan saya berharap kalian semua tidak membesar-besarkan masalah ini, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Adapun kalau misalkan saya salah, tolong tegur saya, tolong nasihati saya, bukannya malah membuli saya atau mencela saya gitu. Apalagi ini kan di bulan suci Ramadan gitu maksudnya. Kita ini sebagai seseorang muslim gitu, seorang muslim yang aktif, yang sholat 5 waktu misalkan. Kenapa kita saling mencela gitu maksudnya? Kenapa kita saling mencela? Seharusnya kita itu memperbaiki diri maksudnya itu. Kalaupun misalkan mau mencela, silakan kalian cela tuh para orang-orang penghina-penghina agama. Mereka lebih pantas dan lebih layak untuk dicela. Lebih pantas mereka. Kenapa harus saya gitu maksudnya yang membahas masalah bencong? Saya benar-benar saya memohon dengan sangat, meminta maaf dengan sangat kepada kalian semua yang mana jika merasa tersinggung atau merasa dirinya tersakiti dengan pernyataan saya. Saya tidak bermaksud, dan saya ingin klarifikasi tentang masalah yang saya mengatakan bahwasanya pelaku homoseksual itu diterjuni dari atas gedung. Itu saya hanya ingin menyampaikan gitu, memberitahu kalian semua bahwasanya di hukum Islam atau di negara yang memakai hukum Islam itu pelaku-pelaku seperti itu ya diterjunin gitu, kalau nggak dilemparin pakai batu sampai ini. Bukannya saya mengajak kalian untuk melakukan hal tersebut, tidak, sama sekali tidak. Saya hanya cuma memberitahu gitu maksudnya, memberitahukan kepada kalian gitu, memberikan sebuah pengetahuan gitu agar kalian mengerti dan tahu gitu yang belum tahu nih. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya berdua meminta maaf. Manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Saya meminta maaf jika perkataan saya menyakiti kalian semua. Sekian dari pernyataan saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Saya melihat video permintaan maaf dari santri itu, aduh Gusti Maha Suci, kok sebel ya melihatnya. Bagaimana gestur tubuhnya, mimik mukanya, ucapannya masih kemudian terlihat kesombongan, terlihat bahwa dia tidak ingin kemudian disalahkan. Tolonglah, ini adalah pendapat saya. Iya, itu pendapat Anda, cuma kan orang lain pun punya pendapat yang mesti Anda hargai, kan gitu. Anda mengatakan itu
Anda menghujat Waria itu, melihat persoalan Ferdinand memprank sampah kepada Waria tidak salah, kemudian orang lain melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan, itu kan pendapat. Kenapa juga Anda salah-salahkan? Kan gitu. Sementara pendapat Anda tidak mau disalahkan, pendapat orang lain Anda salah-salahkan. Ya Allah Rabbi, kok kenapa karakter santri seperti itu? Saya tidak melihat kemudian kesantrian dari dirinya. Itu bukan karakter orang yang luruh, yang ngaji gitu loh. Itu bukan. Lihat aja mimik mukanya, gaya ucapannya, gestur tubuhnya. Allah. Aneh. Saya terus kemudian yang unik ini, yang menarik, tolonglah kalau mau menghujat jangan hujat saya, jangan cela saya. Yang harus dicela itu para penghina Islam. Iya, orang lain di luar sana banyak. Ketika lagu Aisyah viral, banyak sekali kemudian orang yang merubah liriknya menghinakan Nabi Muhammad. Itu adalah mencela Islam. Oke, kita harus kemudian bukan mencela, meluruskan, memberitahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai sebuah kesalahan. Kalau dicela saya kira kurang baik. Begitupun Anda pun tidak kemudian tidak berhak mendapatkan celaan, cuma mungkin kritikan saja. Kalau misal Anda itu kan akibat ulah Anda sendiri membuat statement yang kontroversi, yang itu pun pakai sudut pandang apa coba? Pakai sudut pandang agama, pakai sudut pandang kemanusiaan jelas salah. Saya kira pakai sudut pandang agama pun, saya kira Anda belum layak untuk mengeluarkan sudut pandang agama. Belum layak. Ini kalau misal kita mau amati, ini kan saya memberitahu kepada kalian, ini kalau di Islam, ya Waria itu harus dijatuhkan dari atas gendut. Jelas-jelas ini NKRI bos. Ini bukan Islam. Indonesia itu bukan negara Islam, saudara ya. Ini sudah fakta. Saya bukan benci kemudian hukum Islam, namun faktanya kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berideologikan Pancasila. Oke. Tugasnya menaungi seluruh warganya, dari suku apapun, dari golongan apapun, dari agama apapun. Maka dipandanglah siapapun itu adalah sama sebagai fakta warga negara, sebagai manusia. Kan itu. Kenapa Anda kemudian mengibaratkan kalau diajar ini orang nggak tahu bodoh, antara bodoh dengan apa namanya ya, tolol. Saya mencela ya, mohon maaf kalau saya mencela. Artinya bahwa kalau misal Anda kekeh dalam apa yang kemudian Anda ucapkan, siap-siap aja Pak, siap-siap aja. Saya kira Anda harus lagi belajar tentang nilai-nilai Islam, nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan sebagainya. Ini orang yang setengah-setengah, saya melihatnya orang setengah-setengah, ngajinya setengah, kemudian kalau dia belajar di sekolahnya pun setengah-setengah. Maka lahirlah orang yang keluar kurang matang, dengan karakter yang semangat membabi buta. Oke. Seolah-olah adalah keberanian, seolah-olah adalah kebenaran, padahal adalah kebodohan, padahal sikapnya adalah ketololan. Belajar lagi tong, biar selesai kita melihat persoalan. Anda kan tidak mau kemudian ada netizen yang membuli, ya begitupun sama Waria pun manusia yang tidak mau juga dibully. Bagaimana kalau misal itu terjadi kepada Anda atau kepada keluarga Anda? Dan kalau kita mau melihat si Ferdinand ini, saya yakin, saya melihat
bukan hanya ngeprank kepada waria, dia itu mau ngeprank kepada siapapun. Cuma kebetulan yang ditemukannya adalah waria, maka diprank lah itu waria. Kenapa? Karena kan ada anak kecil pun dia prank kan, goblok kan. Masa iya kita tidak bisa melihat itu bahwa ini di suatu situasi sedang Allahu Akbar, orang sulit untuk mencari makan. Orang sudah sulit mencari makan, sulit mencari pekerjaan. Kenapa fakta-fakta itu kemudian tidak dijadikan landasan orang kemudian membenci habis-habisan Ferdinand? Fakta orang sulit mencari pekerjaan, fakta orang sulit mencari makan, malah kemudian ya Allah memberikan makan. Ini fakta-fakta ini yang menjadi referensi saya kira netizen, masyarakat untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh Ferdinand adalah kelakuan yang sangat bejat, yang sama sekali tidak ada peri kemanusiaan, apalagi peri keagamaan, enggak, termasuk yang Anda katakan itu. Jadi saya curiga Anda HTI ini. Saya curiga Anda HTI. Siapa yang sama dengan saya? Kalaupun Anda tidak HTI, Anda suka mengikuti ustadz-ustadz yang gak jelas dan gadungan, yang melihat NKRI sebagai satu negara yang tidak selesai secara hukum, yang tidak berdamai antara negara dan agama. Parah nih, bibit yang harus dihilangkan, bibit radikal. Jangan-jangan itu. Coba kalau misal Anda yang nonton channel saya ini, yang nonton video ini, saya coba beritahu rekam jejak dia itu seperti apa. Apakah kecurigaan saya benar atau tidak bahwa dia HTI atau pengusung khilafah, atau yang benci hukum di Indonesia, atau yang benci NKRI, atau kalaupun tidak HTI ya teman kerabatnya golongan-golongan sana. Coba kalau misalnya Anda ada yang tahu, kasih tahu saya, tulis di komentar ya. Saya ingin tahu sebetulnya ajaran yang kemudian dia ambil, pemahaman keagamaan yang dia peroleh dari gurunya seperti apa, sehingga seberani itu, setolol itu sikapnya ya. Coba kalian beritahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.